Andri lagi apa? Biasa lagi baca-baca, ini jadwal banyak banget kegiatan, jadi harus bisa diulang lagi, diingat lagi gitu. Gimana Bu Ani? Ini saya mau ngobrol sebentar. Gimana, bisa nggak? Eh, ya bisa sih sebenarnya, nanti saya punya waktu, maksudnya nanti ada jam setelah 2 lah, jadi sekarang kan baru jam setengah 11 ya, boleh lah, bisa. Kenapa gitu? Ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang English Club gitu. Kan saya mau diskusi saja gitu, seperti apa kan saya dipercaya untuk memegang English Club ya, sama bagian kurikulum juga sama Bapak Kepala. Jadi saya mau membicarakan tentang program kegiatan di English Club. Ya sedikit ada bingung lah gitu untuk programnya gitu seperti apa. Mungkin Bu Andri bisa memberikan pendapat atau ide-idenya gitu. Sebelum kita lanjut ya diskusi ini, saya pengen tahu dulu nih tujuan Bu Hani, atau harapan Bu Hani setelah kita diskusi ini atau ngobrol ini, mau apa sih harapannya setelah kita ngobrol ini berdua nih gitu. Jadi biar jelas nanti kesananya. Iya, mau ada ya, Pengennya seperti apa? ya pinginnya nanti supaya saya tidak ada kebingungan lagi memimpin English Club ini ya. Supaya English Club ini berjalan dengan lancar, berkembang sesuai dengan yang diharapkan sekolah, yang diharapkan anak-anak yang menjadi anggota English Club gitu. Terus sekarang sudah mulai berjalan belum itu kegiatan English Club ini? Baru mulai minggu ini ya, rencananya minggu ini tuh mau untuk yang kelas 10 itu mau perkenalan saja gitu ya, karena pertemuan awal ya, pertemuan pertama untuk di kelas 10 gitu. Karena saya bagi dua ya, untuk kelas 10 dan kelas 11 itu dibedakan karena menurut saya kan ini pembelajarannya dengan kemarin daring gitu. Jadi kalau disatukan gitu, mereka itu yang kelas 11 kan sudah belajar gitu, banyak hal lah kemarin ya, sedangkan kelas 10 mungkin baru mulai belajar sekarang di English Club-nya. Jadi saya pisahkan gitu yang kelas 10 dan kelas 11 nya gitu. Terus yang dilihat tahun kemarin itu kan kelas 11 itu pas begitu ada kelas 10 pakem ya, mereka tidak mau belajar gitu. Kenapa itu katanya nggak mau belajar? Saya nggak tahu ya, waktu itu kan bukan saya yang megang gitu, tapi jadi pakem aja kelas 11 nya nggak ikutan. Jadi yang aktif itu cuman kelas 10. Nah, tapi kalau sekarang saya inginkan ada program juga buat kelas 11. Mungkin mereka itu karena disatukan, mungkin kan materinya jadi saya pernah nih belajar, jadi nggak tahu apalah gitu. Jadi tidak untuk yang kelas 11 mah tidak ikut gitu ya, untuk pembelajaran di daring tuh di kelas 10 aja yang ikut. Saya kelas 10 yang aktif, pokoknya kelas 10 mah aktif gitu, yang kelas 11 nya enggak. Jadi untuk karena saya dipercaya kembali, jadi saya pengennya yang kelas 11 juga aktif ya, ikut, tidak seperti tahun kemarin gitu lepas saja gitu. Dan yang kelas 10 juga aktif gitu. Jadi sudah jelas ya bukan itu. Jadi harapannya pengen semua anggota baik kelas 10, 11 itu tetap ikut aktif ya. Iya. Nah, bagaimana? Nah, terus sampai saat ini kegiatan apa yang sudah dilakukan Bu Hani dengan anak-anak? Ya, Sudah ada pertemuan? tidak ada pertemuan, itu hanya dengan pengurus saja. Baru dengan pengurus. Jadi kan pengurus banyak membantu dalam proses pembelajaran secara daring ya, membantu sekali gitu ya mereka itu. Nah itu baru kemarin pertemuan itu baru merencanakan 1 kali pertemuan saja gitu ya, buat pertemuan minggu ini gitu. Minggu ini mau bertemu? Iya, tapi direncanakannya daring gitu ya. Direncanakannya daring gitu.
Jadi belum pernah ya dengan secara maksudnya kegiatan rutin belum pernah, baru awal-awal. Iya. Terus sudah ngobrol sama anak-anak ini harapannya seperti apa nih dengan pengurus dulu ya, dengan pengurus sudah harapan mereka seperti apa? Kalau mungkin Bu Hani sudah ngobrol dengan mereka. Saya tidak tanya mereka harapannya seperti apa, cuman mereka mungkin masuk ikut English Club itu mereka ingin apa ya, membantu pembelajaran bahasa Inggris. Itu baru kemungkinan ya, jadi belum pasti ya. Belum ditanya sih, ya tanya satu persatu belum gitu kan. Ya belum ada istilahnya teh wawancara gitu ya, belum ada gambaran seperti apa. Jadi itu mungkinnya yang jadi bingung ya. Jadi Bu Hani belum tahu program mau diarahkan kemana karena belum tahu keinginan anak seperti apa dan arahannya seperti apa. Nah itu bisa jadi. Nah terus apa lagi nih? Jadi terus itu kemarin pas kelas 10 itu belum ada aktivitas sama sekali belum ya? Secara Kegiatan. daring yang kemarin kelas 10 ada ya, tetapi waktu itu kan saya memegang di tengah-tengah perjalanan gitu ya. Pas saya tanya ini mau apa ke anak-anak, tapi anak-anak bilangnya Bu mau bahas materi grammar katanya. Itu anak-anak kelas 10 yang sekarang kelas 11 ya. Gitu ya. Ya udah waktu itu kan secara daring kita belajar pas simpel saja kan. Pas simpel itu ada di materi naratif, ada di materi recon, ada, jadi di kelas 10 dipelajari, di kelas 11 juga dipelajari. Nah gitu di kelas 12 mungkin tidak ya, mungkin pas simpel gitu. Nah mereka teh setuju, ya Bu setuju, tapi waktu kemarin itu kan daring ya, jadi saya tidak banyak menekankan ke anak, jadi cuma gini, pertemuan pertama kita main game aja. Oh ya Bu setuju sama anak-anak. Jadi pertemuan pertama game aja gitu ya, belum masuk ke materi pastennya. Nah, baru pertemuan kedua masuk ke pasten, kasih video penjelasan, kasih latihan sedikit ya, tidak banyak gitu. Terus minggu kedepannya, minggu 3-nya itu menulis ya, kita menulis gitu. 3 kalimat aja menulis 3 kalimat tapi berangkai gitu ya, bersambung gitu, antara kalimat 1 ke kalimat 2, kalimat 3 itu nyambung gitu. Tapi menggunakan pas pertemuan minggu keempatnya itu keburu ada apa gitu, pakem lagi, tidak belajar sampai ya kita mulai lagi kegiatan hari ini minggu ini gitu. Terus yang gimana nih hasil respon kemarin pas pertemuan yang 3 pertemuan itu anak-anak? Ya bagus responnya, mereka pada ikut gitunya. Tugas-tugas juga kan mungkin tugasnya tidak banyak ya, jadi mengerjakan gitu ya. Kan tidak banyak disuruh bikin, tapi ada juga sih, tidak semua. Mungkin dari 40 yang ikut ya. Itu 40 yang kelas 11 sekarang? Iya, banyak. Tapi yang aktif kan yang ngasih tugas itu cuma 20. Lumayan lah, 50% ada. Yang yang ngasih sharing. Jadi saya itu hanya memantau saja. Tadi ke anak-anak, Bu mau apa ini, kata pengurus, ya udah kita main game vocabulary, mau apa gamenya, kan disesuaikan ya dengan dengan materinya. Jadi pokoknya ya pakai pasten gitu, tapi terus mereka ya pengurus yang buat gamenya, yang itunya, yang ngasih ke anaknya. Terus saya terima lapang, bagaimana pada ngisinya? Iya Bu ini ada, jadi ada 20 orang lah yang ikut, meskipun tidak gitu, sebagian ikut di grup kan secara daring ya, ikut di grup tapi tidak mengumpulkan tugas gitu. Nah itu ya, jadi kita sudah bisa mengenali ya keinginan anak sebenarnya yang lebih ke cenderung ke materi gitu kan ya. Terus selain materi nih, gimana nih rencana tujuan Bu Hani ngisi di English Club ini? Keinginannya Bu Hani mau seperti apa selain kan gini, berdasarkan
permasalahan kemarin itu ada pengumuman lomba speech ya. Nah itu waktunya itu serentak sekali ya, hampir tidak ada waktu ya, seminggu gitu pas saya terima informasinya itu. Terus saya ngobrol sama Bu Susi, nah jadi pas mau ikutan itu kita bingung ya, anak yang punya talenta untuk di speech itu siapa, karena selama ini kita pembelajarannya daring, jadi belum mengetahui bakat anak itu seperti apa di bahasa Inggris apalagi di speech gitu ya. Terus saya ngobrol dengan Ibu Susi dan Ibu Susi bilang udah karena sekarang mah di English Club itu difokuskan ke sana gitu, supaya nanti kalau ada lomba yang seperti ini mendadak informasinya gitu kita bisa ikut, kan sudah ada persiapan, anak sudah disiapkan sebelumnya gitu. Dan yang saya bingung itu kan lomba itu banyak ya, ada speech, ada storytelling, ada juga reading poemnya, tapi bagaimana ini pembagiannya gitu. Kalau anak terus-terusan dilatih itu mungkin bosen anaknya, mungkin ya bosen gitu, terusan dilatih gitu, terusan dilatih seperti itu. Apalagi kalau gini terusan dilatih pasti yang ikut lomba siapa gitu ya, kan ada seleksi lagi mungkin ya, protes lagi gitu. Jadi bingung gitu mau materi terus kan. Nah, kalau materi terus mungkin ini saya juga ingin persiapan seperti ini gitu. Supaya nanti kalau ada lomba udah tahu ini yang ikut ini, yang ikut ini gitu. Berarti kalau seperti itu ya, jadi ada 2 program sebenarnya, sudah jelas ke Bimbel nih, ada 2 program sekarang nih. Program untuk pengembangan materi ya, materi pembelajaran sesuai kurikulum. Terus program pengembangan kompetensi anak dalam bidang kompetensi lomba bahasa Inggris. Kan sudah jelas ya, ada 2 ya. Ada 2. Nah, berarti itu bisa jadi fokusnya. Jadi pembagian waktunya. Nah, itu pembagian waktunya lagi balik lagi ke Bu Hani. Itu mau seperti apa? Kita balik lagi fokusnya. Terus gimana nih caranya mau melihat kemampuan anak, yang ini si anak mau bisa, si ini anak bisa. Gitu Ya. ya. Ibu Hani mau seperti apa nih? Ya mungkin dari untuk Mau ada tes atau apa gitu? ya mungkin untuk awal pertemuan kita sekarang di awal pertemuan kan perkenalan gitu ya, sama yang kelas 11 itu review gitu katanya mau review. Nanti untuk pertemuan kemudian mungkin ya kita ambil tes dasar dulu untuk ini maksudnya ini review tujuannya apa? Kan yang namanya kita review itu untuk menjadi hasil review itu menjadi bahan tindak lanjut untuk materi berikutnya, sebenarnya gitu kan, untuk review gitu. Nah, Bu Hani sendiri itu review tujuannya untuk apa? Ya ingin tahu saja ya apakah mereka itu sudah paham dengan materi yang sudah lama sebetulnya Iya. atau mereka tuh belum paham sih sebenarnya gitu ya. Oh, jadi ini mau untuk mengarah ke materi pembelajaran ya. Nah, belum ke yang mengarah kepada mengelompokkan anak sesuai kemampuan untuk kompetensi ya, kompetisi bahasa Inggris ya. Belum. Mungkin itu terpisah saja mungkin. Oh, jadi itu terus jadi nah sudah jelas Bu Hani sudah ada 2 program yang tadi bingung katanya ya, jadi pembelajaran sama itu. Nah, gini aja lah, mungkin bingungnya Bu Hani mengatur jadwal ya, seperti itu. Kita coba lihat, Bu Hani sendiri lah. 2 minggu ini mau seperti apa sih ke depan? Gitu aja. Ya, Minggu-minggu ini gitu. Kalau minggu awal September ya, Ya, mungkin berarti. direncanakan kan minggu sekarang kan udahnya direncanakan. Nah, minggu ini rencananya apa minggu ini? Kan yang kelas 10 perkenalannya. Perkenalannya seperti apa perkenalannya? Itu mau tadinya anak pengurus itu maunya Zoom, tapi karena banyak kendala ya di kita itu Zoom itu ada yang sinyal, ada yang kuota gitu ya. Apalagi untuk perkenalan Alam 40 orang ya, Mm-mm. itu membutuhkan waktu yang lama cukup. gitu. Apalagi kalau anak yang paralinter itu pasti perkenalannya itu segala macam mungkin ngobrol-ngobrol lama lah gitu. Jadi
ya saya pikir yang lebih efektif dan tidak memakan biaya tapi efektifnya video aja gitu. Mereka Video. diminta untuk bikin video perkenalan dengan bahasa Inggris gitu. Bagus itu ya. Gitu. Terus itu hasil video itu mau jadikan apa? Ada komponen yang akan dinilai gak menurut Bu Hani itu? Apakah tadinya tujuannya sih hanya enggak perkenalan sih, saja perkenalan atau saja. perkenalan saja? Jadi nggak ada dari hasil video itu nggak Ya, jadikan misalnya. assessment, tidak ada ya? Tidak ada Untuk sih. menilai kemampuan si anak tidak? Tidak. Tidak. Jadi hanya perkenalan saja. Iya. Dan itu perkenalannya juga dibatasi waktunya ya, karena kasihan kalau tidak dibatasi HP penuh dengan Oh, iya, video gitu. benar. Jadi sedikit dibatasi. Itu Jadi untuk- mungkin tidak ada makanya tidak ada untuk penilaian, karena mungkin hanya sebentar, hanya intinya saja, mungkin hanya nama, kelas, mungkin karena sedikit. Itu untuk kelas 10 ya? Terus untuk kelas 11 gimana itu? Ada kegiatan nggak? Review kan tadi. Oh, yang dari review ya, review materi-materi sebelumnya tentang materi sebelumnya ya, bagaimana tindak lanjut untuk berikutnya gitu ya. Nah, itu rencana hari minggu ini ya. Terus kira-kira nih rencana minggu berikutnya aksi yang seperti apa sih Ya. yang mau dilakukan Bu Hani sama siswanya, mungkin pengurusnya atau gimana? Iya, belum dibicarakan lagi ya gitu. Kemarin kan baru minggu yang jadi dibicarakan kan. Nah, itu untuk minggu awal September gimana ya, nanti kita kumpul aja lagi gitu. Belum ada. Bu Hani sendiri ada nggak rencana untuk minggu berikutnya mau seperti apa? Ya. Setelah hasil dari minggu ini mungkin ada gambaran. Kan tadinya mau itu ya, pas udah ngobrol dengan Ibu Susi, jadi udah aja mungkin minggu pertama mau di tes aja lah kemampuan mereka di puisi. Tapi saya juga bingung ya, apakah satu waktu tes puisi, tes storytelling, tes speech, satu waktu tidak memungkinkan. Mungkin saya memberikan inilah usulannya. Jadi nggak mesti harus semua ikut tes itu. Jadi kita tes secara global aja. Mereka dilihatnya tidak perlu dengan storytelling langsung. Kita kasih teks cerita, misalkan naratif teks ya. Terus mereka suruh baca aja. Itu bisa terlihat dari intonasi, performance-nya anak itu, dia mengarah kemana suaranya, pronunciation-nya yang pasti, fluency-nya ada bisa terlihat. Jadi secara umum ini ngasih masukan aja ya, pengalaman. Jadi kita bisa memberi jadi ada dua naskah lah. Jadi bisa ada dua naskah speech, naskah storytelling, naskah naratif. Suruh baca aja, nggak usah gitu. Jadi kita lihatnya dari fluency dan pronunciation-nya. Jadi kan terlihat yang fasih bahasa Inggris pronunciation-nya bagus. Terus ketika dia membaca cerita, dia ada intonasi naik turunnya gitu ya. Jadi nggak usah langsung storytelling itu. Itu mah masukan aja sih sebenarnya. Tapi balik lagi ke Bu Hani ya, mau seperti apa rencananya, mau seperti apa nih Bu Hani? Ya, belum ada gambaran sih sebetulnya, makanya saya ngobrol. Kalau sudah diskusi kan tidak kadang mungkin setelah diskusi suka ada gambaran ya, mau seperti apa. Jadi rencananya mau mengadakan assessment diagnosis ya. Bu Hani itu namanya itu mau mengadakan assessment diagnosis terkait minat dan kemampuan si anak dalam keterampilan berbahasa Inggris. Apakah dia bisa di storytelling, bisa dia di speech, bisa dia di puisi, atau jenis kompetisi lainnya gitu ya, Bani? Iya. Itu enggak? Itu jadi sudah ada rencana aksinya ya kalau kayak gitu? Iya, mungkin awal minggu pertama dari bulan September yang mungkin akan diadakan yaitu tadi tes bakat anak aja. Ya, assessment itu ya, penilaian awal. Terus ada yang apakah Bu Hani perlu bantuan siapa gitu, rekan guru atau hanya cukup
yang bisa Ya, mungkin ataukah saya nanti kalau ada waktu Bu Susi juga bilang seperti itu ya, kalau butuh bantuan sok aja sana itu Bu Susi juga bilang. Ya ini kan juga ide dari Bu Susi supaya ya mungkin saya juga nanti minta bantuan guru yang lainnya. jadi nanti Bu Susi Kalau ya ada yang waktu mau- ya, kalau ada waktu. Karena kan ini jadi kalau rencananya kalau boleh daring, kalau boleh luring ya tatap muka mungkin hari Sabtu saya akan minta anak-anak ke sekolah gitu ya untuk ditesnya secara langsung. rencananya mau hari Sabtu. Mm-mm. Itu tapi dikondisikan lagi dengan kesanggupan anaknya. Ya kan kalau misalnya tidak boleh tatap muka harus daring, berarti kan mereka kirim videonya. Gitu, kirim video mereka baca teks atau baca pidato tapi dikirimkan videonya. Mungkin gitu ya kalau daring ya. Kalau boleh tatap muka ya mungkin hari Sabtu. Iya. Jadi sudah ada rencana ya minggu Ya, ini dan minggu kedua awal awal September. September. Jadi minggu ini mau perkenalan dengan kelas 10 dan review kelas 11. Minggu berikutnya mau mengadakan asesmen diagnosis ya terkait minat dan mungkin ini kemampuan kelas 10 siswa juga dan dalam kelas bahasa 11 Inggrisnya. juga. Kelas 10 dan kelas 11 bagus lah. Terus nanti Bu Hani sudah minta bantuan Bu Susi ya sebagai Ya, teman mudah-mudahan yang bisa bisa. menjaga komitmen untuk kegiatan ini ya. Bagus Bu Hani, ini sudah jadi sekarang sudah terlihat gambaran program kerja yang mau dilaksanakan. Sudah ya. Sudah ada gambarannya ya sedikit ya. Ya, ada, jadi ada, memang sesuatu itu harus dari yang kecil dulu, awal dulu, jangan aku pingin ini pingin ini. Jadi dikelompokkan dulu ya mana yang jadi memang berarti kuncinya di keberanian Bu Hari ya sebagai pemimpin. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi memang semua yang menentukan maju mundurnya Inggris Cup siapa? Berarti Pembinanya itu. ya itu ya Bang Ade sudah tahu. Gitu ya. Itu ya cukup, terima kasih ya diskusinya. Ya itu mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat. Maaf ya saya sebentar lagi mau ada jam Bu Hani, jadi cukup sekian aja hari ini, kita ngobrol lagi nanti lah. Ya kalau ada misalnya apa-apa Ya Bu Hani ya. terima kasih ya. Ya maaf kalau ada salah kalau kata ya.